Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kita lanjutkan kembali perkuliahan terkait dengan Big Data, analisa Big Data. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara salah satu komponen di dalam pemrosesan dengan kapasitas data yang bisa dikatakan data yang besar ya. Nah, salah satu komponen ini yaitu MapReduce. Jadi MapReduce ini merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk pemrosesan secara terdistribusi. Jadi nanti kalau kita lihat sekilas dari data yang masuk ya bisa jadi nanti data yang kita simpan itu bisa disimpan di dalam HDFS. Jadi HDFS itu model penyimpanan dari sebuah beberapa node di mana nanti model penyimpanan itu tersebar di beberapa node-node yang berbeda. Nah, dari data yang disimpan di dalam node-node yang berbeda itu nanti data ya yang ada di dalam HDFS tadi itu bisa diproses lewat mekanisme MapReduce ini. Oke, ini saya ambil dari salah satu perusahaan ya yang sudah menggunakan model pemrosesan terdistribusi ya. Ini. Nah, sebelum masuk lebih dalam terkait dengan MapReduce ya. Ini salah satu contoh dari pemrosesan dengan model persebaran data ya atau model terdistribusi. Oke, ini salah satu anak yang mau membuat jus. Nah, kalau hanya satu buah, ya sudah langsung saja buah itu dipotong atau dimasukkan dalam mixer, selesai sudah. Nah, kemudian di beberapa ini kalau sudah sedikit meningkat, ini terkait dengan kapasitas data, ya. Kalau sudah sedikit meningkat, nah bagaimana cara pengolahannya? Nah, harus ada mekanisme tersendiri. Tetapi karena data itu akan semakin naik dan naik, ya. Nah, bagaimana kalau yang akan dibuat ini sudah satu tang? Nah, segini. Bagaimana cara mekanismenya? Nah, ini jadi cara manual nggak akan mampu untuk baik itu menyimpan ataupun proses. Pasti ada mekanisme tersendiri. Oke. Nah, oleh karena itu untuk menangani data yang begitu hook ya, ini yang begitu ya harus ada semacam suatu pemrosesan di mana pemrosesan itu ya bisa jadi memecah-mecah data tersebut, kemudian dari pecahan-pecahan data itu bisa diproses ya, baik itu bisa proses rekomendasi atau proses asosiasi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti harus bisa ada mekanisme seperti itu ya. Apalagi sekarang konon katanya Google ya mampu memproses 20 ya petabyte dalam setiap harinya. Nah, cara seperti ini nggak mungkin kita mampu men-scale up atau hanya memberikan suatu atau menambah spesifikasi dari arsitektur dalam komputer itu. Jadi harus ada yang lain karena kalau kita hanya mampu men-scale up ya itu hanya bertahan beberapa waktu dan itu butuh biaya yang lumayan besar. Karena men-scale up itu kan menambah kapasitas spesifikasi dari infrastruktur yang ada ya nggak mampu untuk men-scale up itu ya. Nah, kalau bisa scale out, kalau scale out itu dia menambah node, jadi datanya sudah tersebar di beberapa tempat, kemudian dari data-data itu ya dia bisa ya memberikan suatu ya pemrosesan di dalamnya tadi. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi data yang begitu hook tersebut tanpa melakukan scale up? Nah, mau nggak mau kita harus melakukan parallel programming. Di mana parallel programming ini ya bisa mampu mengatasi parallelization. Jadi datanya tersebar, ketika data masuk, langsung data itu disebar, dipecah-pecah menjadi sekumpulan data yang kecil. Data yang kecil itu nanti bisa diproses, kemudian setelah itu ya dikombinasi, dikembalikan lagi. Fault tolerance ya. Jadi kalau memang ada di beberapa node itu yang bisa dikatakan tidak berfungsi, nah node-node ini mampu bisa menghandle
Ya, begitu, itu fault tolerance. Kemudian data distribution hampir sama, jadi dipecah-pecah datanya. Nah, ini ada load balancing. Jadi load balancing itu bagaimana caranya semua node ya, ini dia apa namanya mampu memberikan traffic yang seimbang semuanya. Jadi misal ada node 3, nah node 3 ini nggak hanya terkumpul pada satu traffic pada satu node saja, tapi dia bisa membagi beberapa ya traffic yang berbeda-beda tadi. Ya. Itu load balancing. Nah, ini MapReduce ini is a programming model and associated implementation for processing and getting large datasets. Jadi intinya di dalam MapReduce ini merupakan salah satu model pemrograman yang mampu diimplementasikan di dalam pemrosesan untuk mengenerate large dataset. Jadi nanti bisa jadi ada banyak data masuk, data sekarang sudah banyak ya yang bisa dikatakan big data, data satelit yang ada di UCI dataset itu. Nah, itu sudah cukup untuk ya bisa dikatakan memproses data di dalam big data. Nah, oleh karenanya dia MapReduce ini merupakan salah satu komponen di dalam parallel processing. Nah, ini pastinya ketika kita ingin menggunakan MapReduce itu harus kita memanggil library. Nah, di dalam library ini sudah menghandle parallelization, fault tolerance, data distribution, and load balancing. Nah, kalau ini karena di dalam MapReduce ini awalnya diadopsi oleh Google ya, ternyata Google itu nggak mau mengeluarkan suatu apa namanya suatu ya framework tersendiri dalam satu ekosistem. Oleh karena itu ya kita bisa menggunakan salah satunya Hadoop. Jadi dalam Hadoop itu sudah ada library MapReduce dan itu bisa kita pakai untuk parallelization ini. Gitu. Nah, apa yang ada di dalam apa namanya MapReduce? Jadi MapReduce ini nanti pemrosesnya dibagi menjadi dua, yaitu ada map, kemudian ada map reduce. Jadi ada map dan ada reduce. Nah, di dalam map itu dia mempunyai parameter pasangan key dan value. Jadi baik itu di dalam map ataupun di dalam reduce ya, ini mempunyai apa namanya mempunyai pasangan key-nya. Jadi sebelum data masuk ya, data dikumpulkan dari HDFS, kemudian setelah itu dia diproses di dalam map. Nah, data yang tadi yang masuk tadi itu nanti akan dipilah-pilah untuk dijadikan mana yang key dan mana yang value. Yang itu akan dijadikan sebagai return value dari map itu. Nah, kemudian kalau reduce itu hasil dari pemrosesan ya di dalam map, kemudian setelah itu hasil direduce-nya apa? Nah, hasilnya itu bisa kalau dalam bentuk data mining ya ada association, ya ada clustering bisa jadi, ada classification dan lain sebagainya. Nah, itu hasilnya dalam reduce, tetapi ketika dia mengumpulkan ada di dalam fungsi map dan itu dipasangkan ada value, ada key-nya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi di dalam map ya ini dipecah-pecah dulu, kemudian nah kalau ini hanya membuat ya minuman ya. Jadi di dalam Redis ini semua barang yang ada dalam map itu digabungkan menjadi satu, nah jadilah ini ya. Nah, kalau kita lihat salah satu contoh yang paling menarik yaitu word count. Jadi word count ini menghitung banyaknya kata yang ada di dalam inputan ya. Ini paling gampang ini. Nah, di dalam word count ini ya, misal di sini ada oh ya lebih gampangnya di sini. Sebentar. Nah, oke. Ini salah satu contoh dari model MapReduce ya untuk menghitung word count. Nah, di dalam sini ya, misal kita ada pasangan ini ya. Jadi di dalam map itu mempunyai dua buah parameter, ada string, ada key, ada value, di mana pasangan ini akan selalu dibawa sampai pada proses reduce tadi. Kemudian setelah itu ini key-nya, di mana key-nya kita setting dalam bentuk nama file text, kemudian value-nya, nah isi dari teks tersebut itu bisa juga. Kemudian setelah itu, nah akan di
ulang ya sebanyak dari value tersebut. Kalau reduce-nya, karena di sini sifatnya dia menghitung seluruh kata yang ada di dalam file teks tersebut. Nah, berarti key-nya ini sebuah kata, value-nya daftar. Nah, berisi hasil hitungannya berapa. Oke, langsung saja. Di sini ada dua buah teks, uang 01.txt sama uang 02.txt. Yang isinya seperti ini. Jadi uang satu ini isinya ini. Uang tidak menjamin bahagia, uang tidak akan bisa beli. Nah, kemudian setelah itu ada uang 02. Nah, tapi uang bisa membeli ruang dan waktu bahagia, dan uang bisa membeli ruang. Nah, ini kira-kira hasil akhirnya ada berapa kata uang di dalam uang 01.txt sama uang 02.txt. Nah, ini kalau dalam proses pemrosesan MapReduce ya, berarti kita pecah-pecah dulu, kita pilah-pilah dulu ya. Oh, di dalam ini. Jadi di sini ya uang.txt ini nama filenya dia sebagai apa? Key-nya. Kemudian setelah itu isi filenya sebagai value-nya. Nah, itu akan jadi pasangan terus-menerus ya. Kemudian setelah itu dihitung hasilnya seperti ini, ada banyaknya kata, kemudian juga seperti ini juga ada. Nah, banyaknya kata di sini. Reduce-nya sendiri karena dia ingin menghitung seluruh banyaknya kata yang ada tadi. Nah, nanti dia uang itu muncul berapa kali? 1, 2, 1, nah, dan lain sebagainya. Jadi hasilnya uang muncul sebanyak 4 kali dan lain sebagainya. Nah, sampai muncul seperti ini. Ini hasil dari fungsi reduce. Reduce ya. Nah, oleh karena itu, jadi ini kalau kita hanya berbicara terkait dengan word count. Kalau misal datanya besar, bagaimana kita meng-crawling suatu data, ya. Kemudian data itu sudah dalam bentuk dokumen, ya bisa dikatakan sampai 3 atau 5 petabyte itu bagaimana? Kita pecah-pecah dulu per ukuran. Jadi di dalam hidup itu nanti kita bisa men-split, ya, men-split suatu arsitektur ketika data itu masuk. Nah, kita bisa men-split berapa kali. Nah, misal petabyte tadi, kita split sebanyak setiap node itu hanya bisa proses 100 megabyte. Nah, itu bisa. Seperti itu. Nah, agar lebih jelasnya lagi, ini ada satu animasi terkait dengan pemahaman map reduce. Nah, mungkin bisa disimak sedikit. Oke, terima kasih. Itu salah satu video yang menggambarkan bagaimana proses map dan fungsi reduce. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi kalau di sini ada beberapa proses. Jadi proses di dalam suatu map reduce itu sangat dinamis. Tidak hanya fungsi map, dan memang fungsi map dan fungsi reduce itu salah satu fungsi fundamental yang ada di dalam
pemrosesan atau processing MapReduce ini. Nah, kalau di sini ada beberapa tambahan yaitu fungsi splitting sama fungsi shuffling. Kalau fungsi splitting sudah jelas ya, dia memecah beberapa, kalau saya bilang di sini kalimat. Jadi kita pecah-pecah dulu per kalimat. Kemudian setelah itu kalau mapping, nah tadi, jadi dia mempunyai pasangan dari nama file text dan isi dari file text, key dan value-nya. Kalau shuffling ini model dari suatu pengalamatan. Jadi karena kan datanya nanti akan tersebar, kira-kira fungsi shuffling yang bir 1 dan lain sebagainya itu nanti akan diletakkan di node yang mana. Ada artikel yang mengatakan seperti itu. Jadi dia model pengalamatan. Atau juga bisa shuffling ini digunakan untuk mengelompokkan. Nah, mengelompokkan dari sebelum masuk fungsi reduce itu. Misal di sini bir 1, bir 1. Nah, kemunculan dari bir ini berapa kali? Kemunculan dari car ini berapa kali? Kemunculan dari dir, nah itu bisa juga seperti itu. Jadi dia dikelompokkan dulu dalam satu fungsi shuffling sebelum dia masuk ke fungsi reducing. Nah, ada juga yang mengatakan shuffling ini pengalamatan untuk kira-kira apa namanya teks ini masuk di alamat node yang mana. Nah, itu nanti juga karena dia fungsinya memang tersebar-sebar kemana-mana ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan model visualisasi ya. Visualisasi untuk ngetes ya banyaknya node berapa di dalam HDFS itu. Kemudian kita juga bisa men-split dari berapa banyak model map reduce dia bisa memproses dalam satu pemrosesan itu. Misal datanya masuk sampai petabyte-nya, jangan sampai terabyte atau sampai itu, tapi kita harus membagi yang lebih kecil lagi untuk mempercepat pemrosesan tadi. Nah, di sini klasternya dia ya spesifikasinya seperti ini ya. Ada ya kalau ini karena dia di apa namanya implementasikan secara sungguhan ya kita harus pakai switch Ethernet ya. Tapi kita bisa visualisasikan ya. Kita bisa visualisasikan itu. Oke, kemudian nah ini Google File System ini saya katakan HDFS tadi. Jadi ini karena punyanya Google, jadi Google itu mendivide ya. Setiap chunk yang masuk ini dibagi. Jadi ketika ada crawling data yang masuk ya, ini nggak langsung masuk semua data itu masuk ke HDFS dalam satu HDFS, tapi dia disebar kemana-mana. Nah, pembagiannya di dalam masing-masing HDFS itu untuk satu model pemrosesan itu 16 sampai 64 MB. Dan itu akan selalu direplicate atau datanya akan selalu digandakan. Masing-masing chunk nanti ada di sini. Oleh karena itu ya di dalam Google File System ini kita bisa mengukur dari sisi reliability-nya. Jadi di dalam reliability ini hampir sama seperti scalable ya. Jadi dalam reliability kita bisa ya ketika data yang masuk ya, ketika ada data yang masuk, kemudian setelah itu kita bisa menguji seberapa handal dari infrastruktur yang ada di dalam ekosistem tersebut. Oke, nah ini salah satu arsitektur dari GFS ya. Kita juga bisa menggunakan, kalau GFS kita nggak bisa menggunakan ya, kita bisa menggunakan HDFS, itu bawaannya Hadoop ya, karena ada framework free lisensi. Nah, di sini di dalam baik itu GFS ataupun HDFS dia dibagi menjadi dua bagian ya. Ada yang master, ada yang chunk server. Jadi yang master ini dia mengontrol penuh yang ada di dalam chunk server ini. Jadi data ya nanti di dalam GFS master ini dia akan menangani seluruh penyimpanan, model penyimpanan di bawahnya. Nah, ini ada model penyimpanan 1, model penyimpanan 2 dan lain sebagainya.
Nah, ini akan dikontrol penuh oleh GFS master. Ini bisa kita katakan sebagai servernya yang mengontrol seluruh klien. Nah, klien itu juga bisa berupa model penyimpanan. Jadi kita bisa pecah-pecah itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini tanda panah ini data message ketika ada data masuk. Jadi data yang masuk ke sini ya, kemudian di aplikasi itu nggak masuk langsung ke database, tapi dia dipecah dulu, dikontrol dulu lewat GFS master, baru kemudian dia dimasukkan ke suatu penyimpanan chunk server di bawahnya. Nah, itu akan dikontrol penuh oleh GFS master ini. Nah, itu salah satu arsitektur dasarnya. Nah, kita juga bisa membagi ketika mengeksekusi dari dari pemrosesan ini ya, bisa membagi ini salah satu tugas dari map reduce, kemudian map ya, R-nya itu reduce. Kemudian, nah kalau map ini tugasnya untuk apa? Untuk mempartisi ya masing-masing dari data yang masuk. Input is partition into M split. Jadi dia ketika ada data yang masuk, nah ini tugasnya reduce map ini untuk memecah-pecah itu. Map tasks are distributed across multiple machine. Nah, dari map tadi, ini data tersebut bisa distribusikan ke masing-masing node tadi. Nah, itu. Kemudian tugas dari tahap dalam reduce ini yaitu tugasnya mendistribusikan masing-masing data yang dari kiriman dari map tadi ke multiple mesin. Jadi dia ada ya ketika data hasil dari data tersebut ya nanti dia mendistribusikan ke HDFS lagi. Nah, HDFS itu bisa kita model penyimpanan seperti Cassandra, bisa Hive atau Pig itu juga bisa. Ya, itu model eksekusinya. Nah, kalau kita lihat ya eksekusi atau alur eksekusi dari MapReduce ini, jadi ada data masuk, kemudian kita split dari 0 sampai ke n input file ini. Kemudian kita bisa membagi masing-masing map ini berdasarkan dari workernya sendiri-sendiri. Jadi mecah-mecah tadi. Misal pemecahan dari misal ada 100 data ya. Ada 100 data kita pecah menjadi 4 berarti 1 sampai 25. Itu ada di worker 1, 26 sampai 50 ada di worker 2, 51 sampai 75 itu ada di worker 3 dan seterusnya. Jadi dibagi-bagi di sini. Kemudian setelah itu, nah bisa juga ketika di dalam model pembagian itu ya, model splitting, nah kita masukkan ke dalam model ini on local disk. Jadi kita masukkan ke untuk tersebar tadi, mesin distributed tadi, kita bisa masukkan ke HDFS-nya. Nah, nantinya Reduce ini dia mengambil data dari HDFS yang dikelola oleh master tadi. Nah, jadi kalau di dalam visualisasi Hadoop itu seperti tadi ada pengelolaan di dalam HDFS-nya itu ya, kemudian di dalam HDFS itu kita bisa ngambil dari sana datanya untuk dimasukkan ke fase reduce-nya. Baru bisa masuk ini output file. Nah, kemudian berarti ketika dia di paralel tadi hasilnya seperti ini. Nah, dia bisa mengelompokkan oh ini di dalam ini data unstructured data, jadi data yang tidak terstruktur itu ya. Kemudian di dalam reduce-nya map-nya ini dia membagi-bagi mana yang A, mana yang data B, mana yang data C. Nah, itu dikelompokkan dulu. Kemudian ini. Nah, baru kemudian hasilnya ini masuk dalam tahap reduce, hasilnya dalam bentuk botol-botol ini. Itu ilustrasinya ya. Nah, performanya ini uji cobanya dia dievaluasi, ini satu program large cluster and processing 1 terabyte data untuk mengurutkan data. Jadi ada data 1 terabyte ya. Kemudian data ini mau disorting. Wes enggak karo-karoan sudah datanya karena sudah banyak sekali ya 1 terabyte.
Nah, ini di cluster ada 1.800 mesin dengan spesifikasi sekian, ya. Dan masing-masing node ini the same facility, ya, jadi sama Pak ya, sama spesifikasinya. Nah, kemudian setelah itu dia dipecah-pecah, ya. Ini model Terasot benchmark. Dia dipecah-pecah di dalam fase mapnya itu ada 15.000, ya, di mana masing-masing, ya, masing-masing dalam eh, tadi ada T1 terabyte itu akan dipecah masing-masing masing-masing dalam map itu dikasih jatah 64 megabyte. Begitu pula reduce, ya. Tuh. Dia hanya bisa memproses ini ya 4.000. Nah, itu dibagi menjadi 1.700 worker. Jadi tadi worker yang ada di sini. Nah, ini. Jadi 1 terabyte tadi ya untuk ya mempercepat prosesnya itu. Nah, ini dibagi 1.700 worker. Nah, evaluasinya apa? Ada 3. Ada backup task, tanpa backup, dan ketika salah satu mesinnya itu failer. Ya, ada yang nggak berfungsi di dalamnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi bisa dikatakan stabil ya ketika dia normal eksekusi dengan 2.000 data. Nah, dia bisa memproses ini ya 8039 second dengan spesifikasi tadi. Dengan backup task ini lebih tinggi ya, dia butuh waktu 1235 second. Nah, ketika ada salah satu node yang tidak berfungsi, mesin failer, ya, dia juga mampu memproses ini. Ini eksekusinya lebih lama, normal eksekusi. Oke. Nah, sehingga ya dari penjelasan itu bahwasanya apa namanya MapReduce ini scalable, ya, bisa dikatakan scalable untuk model pemrograman yang large scale data processing on cluster. Jadi dia bisa ya karena semuanya itu dia bisa mengizinkan allow user to focus on computation. Nah, kemudian di dalam MapReduce itu juga dia bisa mengadopsi ini paralelisasi, fault tolerance, data partitioning, and load balancing tadi. Nah, yang saya jelaskan tadi itu Anda nggak bisa menggunakan kalau Anda belum mengadopsi di dalam satu lingkungan Hadoop ini. Jadi Hadoop ini dia dibuat pakai Java, tapi dia terinspirasi dari Google MapReduce dan ini Google File System itu. Ini juga diadopsi oleh Hadoop ini. Nah, oke, kemudian ini ya di dalam Hadoop itu, ada komponen atau ekosistemnya ya. Ada Hadoop MapReduce, dia terinspirasi dari Google MapReduce untuk memproses data ya dan memparalelisasi data tersebut ya. Kemudian ada Hadoop Distributed File System, ini digunakan untuk model penyimpanan data dengan model penyimpanan yang tersebar, data terdistribusi. Kemudian ada Hybase, ini Hadoop yang digunakan untuk penyimpanan data. Kemudian ada Cassandra, ini model NoSQL yang mengadopsi dari NoSQL ya. Jadi Distributed Key Value Store. Ini ada di Google Big Table ya. Itu. Jadi Cassandra itu dia mengadopsi NoSQL-nya. Hybase ya, itu digunakan untuk menyimpan data tapi nggak terdistribusi. Yang terdistribusi itu hanya di HDFS. Nah, ini nanti tugasnya ya. Ini kelompok yang sudah kemarin. Katakanlah Anda bekerja dalam suatu lingkungan yang selalu berhubungan dengan crawling data. Jadi dalam crawling itu pasti kita berhubungan dengan banyaknya data yang masuk. Nah, kemudian setelah itu silahkan buat rancangan dari data yang crawling, karena data crawling itu setiap harinya itu akan bertambah-tambah terus. Misal Twitter, kita mengcrawling data dalam Twitter dalam hal apa? Misal di sini terkait dengan perbincangan elektoral Pilpres AS misal.
itu kan datanya akan selalu masuk terus. Nah, ketika kita meng-crawling data dan untuk memproses data itu tergantung dari kita mampu proses pakai association atau clustering. Nah, itu kita bagaimana nanti Anda buat rancangannya, nah menggunakan model MapReduce. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.